orang tuanya ngegelontorin duit seberapa banyak pun gitu ya untuk sekolah yang untuk anak 1 tahun banyak tuh. Iya banyak banget. Kalau misalkan dia nggak dapet kebutuhan dasar tadi gitu, nggak dapet nggak dapet kasih sayang dari orang tuanya, ya pertumbuhan perkembangannya bisa nggak maksimal. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Hari ini gue sama Ega lagi ada di Bangkok. Wow, karena kita mau makan. Tada, aku mau makan papai. Ega mau makan apa ya? Gue makan, nah ini apa yuk? Pasti udah pada tahu lah. Ini namanya Tom Yum. Jadi kita lagi di Bangkok, sawadikap. Nggak ada yang canda, kan nggak boleh jalan-jalan. Kita lagi ada di restoran Thailand di Grand Metropolitan. Namanya apa, Ga? Namanya apa ya? Thai Street. Lupa Bu Dokter. Anaknya kurang hafal nama-nama. Iya nih, gimana sih Bu Dokter? Oh. Nah, nggak sabar banget nih pengen minum Thai tea sama makan pad thai. Aku coba ya, kita makan. Yuk Ga, kita makan. Oke. Kita ada agak berbeda ya di episode kali ini. Kita bahas banyak makanan karena banyak yang request. Mana nih obrolan seru sambil jalan-jalan dan makan-makan? Aku nggak makan-makan. Kayak orang penasaran juga sih lo makan Iya apa sih Ran? benar. Kayak gitu. Nah ini pad thai gue nih Ga, udah dicampur. Jadi kalau di Thailand tuh pad thai ada bubuk kacangnya sama bubuk cabe. Terus biar rasanya asam-asam khas Thailand, kita campur pakai jeruk. Jeruk apa nih ya namanya Ga? Nipis limau atau apa ya, gue nggak tahu juga sih. Nah, gitu. Oh ada tekniknya ya, meresnya Yo, biasanya di pinggir sendok gitu ya. Nah, diaduk-aduk sampai rata. Terus dimakan deh. Coba kalau Ega cobain dulu Ga si tom Kalau yumnya. gue tom yum, apa sih namanya Ran tadi? Tom yum goong, gung goong nggak tahu deh. Itu kayak ada Seafood. Tadi gue terkejut. Ada bawang merah sih bawang gol. Nah, Tapi gue suka bawang sih. oh, Suka itu khasnya dari makanan Thailand. Dia kaya akan rempah. Oke, Iya, kita lanjut enak makan dulu ya, Ya, guys. pokoknya ini enak. Dadah. Nah, sekarang kita sudah kenyang. Kenyang nggak Bu Dokter? Gue sih kenyang. Gue juga Oh, kenyang kok. kenyang. Gue juga kenyang. Nah, karena kita udah kenyang, kita mau langsung ngobrol-ngobrol seru lagi. Ada yang bertanya-tanya nggak sih kenapa baju aku lucu banget hari ini? Apa ya? Lucu nggak sih? Kenapa ya? Ada bulu-bulunya, ada bling-blingnya, pink lagi. Karena kita lagi ada di Pekan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Selamat Hari Anak Nasional. Deh, aku kan masih berjiwa anak-anak, bukan berarti punya anak, tapi karena masih anak-anak. Nah, di bahasan kita di hari spesial Hari Anak Nasional ini, kita mau bahas 1000 PHK. PHK. PHK tuh pegawai kaliran maksudnya. 1000 hari pertama kelahiran. Kok kelahiran? Aduh, Ega gue salah terus. Semua serba salah. Terus yang bener apa dong? 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kayaknya itu istilah tuh masih agak asing nih di telinga gue. Apa karena gue belum jadi seorang parents atau gimana? Tapi mau kan? Mau dah, udah siap nih Dede. Udah kode nih. Mami siap menimang kamu nak. Kirim CV ya, CV buat yang mau Iya, kenalan siap. sama Rani. Yang mau ta'aruf. Kirim CV. Nah, Ega, boleh nggak Ega cerita tuh tentang 1000 HPK? Oke. Jadi karena ini adalah pekan di mana ada Hari Anak Nasional ya, jadi kita spesial membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih 1000 HPK itu adalah
hari-hari pertama kehidupan si anak yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dia. Gitu. Bisa dibilang ini periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Oh, Kita namakan 1000 hari pertama kehidupan. berarti kayak sampai umur 3 tahun gitu ya Gaya? Tetot. Bener kali 1 tahun kan 365 kali 3 ya Pinter 1000. sih, pinter. Matematikanya nggak salah. Tapi ternyata 1000 hari pertama kehidupan ini dihitung sejak mulai pembuahan. Jadi sejak si ibu hamil. Oh, Sampai jadi dari si anak- janin. Dari janin. Sampai si anak ulang tahun yang kedua. Sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan selama 1000 HPK itu? Jadi 1000 HPK ini sebenarnya isunya memang lagi diangkat banget. Karena kan tadi ini adalah periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan dibilang ini adalah periode kritis. Kenapa? Karena selama periode ini itu otak anak tumbuh sampai 80%. Oh iya? Ya, otak itu kapasitasnya sampai 80% tuh di fase-fase ini gitu. Dia tumbuh. Terus fase tercepat pertumbuhan perkembangan anak tuh di umur di bawah 2 tahun ini gitu. Oke. Makanya ini jadi penting diangkat isunya untuk orang tua tahu apa sih yang harus diperhatikan pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan ingat ini dari mulai fase ibunya mengandung atau hamil. Nah, yang harus diperhatikan apa? Yang berarti dari sejak hamil itu sudah harus diperhatikan kontrol kandungan rutin, misalnya. Yang kedua, nutrisi si ibu. Kenapa nutrisi si ibu penting? Karena waktu dalam kandungan kan nutrisi anak dapatnya dari ibu kan. Terus yang lain-lain, misalnya penyakit ibu harus diatasi karena beberapa penyakit yang ada pada ibu itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selama kehamilan. Gitu. Nah, selain fase kehamilan, pas anak udah lahir ya kan, di 1 tahun pertama misalnya itu anak juga harus rajin dikontrol, dilihat pertumbuhannya, ya kan. 6 bulan pertama wajib diberikan ASI eksklusif. Kemudian dilanjutkan makanan MPASI yang sesuai rekomendasi supaya memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Nah, ntar kalau dia udah bisa makan keluarga juga kalorinya harus sesuai. Jadi intinya sih selama 1000 hari pertama kehidupan itu ada 2 hal banget kalau ditarik kesimpulan. Yang paling penting itu 2 hal. Pertama nutrisi, kedua stimulasi. Nutrisi baik nutrisi si ibu ya, maupun nutrisi si anak. Kedua stimulasi buat si anak. Karena kan tadi kuncinya ini untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sesuai atau maksimal. Nah, kita mungkin breakdown ya Ga dari dalam kandungan nih, dari ibunya hamil. Kan tadi Ega bilang katanya apa sakitnya ibu nanti bisa mempengaruhi ke anak. Nah, seberapa signifikan sih kayak misalnya kalau ibunya flu, yang sakit-sakit ringan gitu mempengaruhi perkembangan otak anak ketika dalam kandungan gitu. Terus kan sekarang nih banyak banget ya tren-tren parenting tuh kayak tadi dibilang stimulus, ada tuh yang ditaruh di belt buat perutnya ibu, katanya itu bisa memstimulus perkembangan otak anak, nanti anaknya lebih pinter. Nah, itu gimana tuh Ga? Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Seberapa berpengaruhnya penyakit yang diderita ibu terhadap tumbuh kembang anak pertama? Dari yang terkecil sakit kayak flu sampai yang signifikan ibunya mesti rawat inap kan banyak ya. Kalau lagi hamil orang jadi sering drop tuh. Kalau dibilang berdampak pasti berdampak, tapi besar kecilnya dampak itu kan tergantung juga ya bagaimana daya tahan si ibu, bagaimana pola makan si ibu, pola hidup si ibu. Tapi intinya ketika ibu sakit itu kan berarti tubuhnya si ibu itu udah butuh upaya lebih besar daripada biasanya gitu untuk mempertahankan keadaan tubuhnya supaya normal lagi. Apalagi kalau misalkan dia punya pekerjaan lain untuk memastikan nutrisi si anak baik. Dan flu itu kan juga tiap orang rasanya beda-beda. Ada yang orang tuh dengan flu tuh biasa aja, bisa fix. Ada yang dengan flu dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi beda-beda. Ya pasti berdampak, tapi dampaknya sebesar apa, apakah parah itu beda-beda tiap orang. Yang pasti semua penyakit yang diderita ibu kalau bisa itu diobati. Gitu. Tapi ngaruh nggak obat kan itu kimiawi ya, masuk ke tubuh ibu, ngaruh nggak ke anaknya? Jadi anaknya terpapar kimiawi sejak dalam kandungan gitu misalnya? Oh, tenang aja. Kalau misalkan si ibu konsultasinya bener nih, pasti obat-obat yang diberikan yang udah pasti masuk kategori aman untuk ibu hamil. Gitu. Kita kalau ngasih obat itu pasti dengan pertimbangan ternyata manfaatnya lebih baik dibanding efek samping yang ditimbulkan gitu kan. Nggak mungkin dikasih yang memang lebih besar bahayanya, jadi tenang aja. Intinya ibu hamil itu kalau bisa dia bebas penyakit dan dia nyaman. Intinya harus kayak gitu. Karena memang anaknya waktu dalam kandungan tuh sangat bergantung pada si ibu. Itu
gitu ya. Oke, pertanyaan kedua Nah, tadi kalau saya. pertanyaan kedua tadi tentang alat yang Iya, tempel di perut. menstimulus katanya itu bisa bikin anaknya pinter. Itu secara medis tuh gimana sih pandangannya dari dokter-dokter? Ini kalau alat yang kita pikirkan sama gitu Oke. ya. Kayaknya terkenal di kalangan parents. Yang belt itu loh yang ditaruh di perut. Nah, si alat ini sebenarnya secara scientific itu belum terbukti. Jadi belum scientifically proven. Oke. Cuman kalau dibilang berbahaya juga belum ada bukti yang menyatakan kalau alat ini berbahaya. Kebanyakan memang menyatakan dia punya efek yang bagus tapi hanya sebatas testimoni. Jadi kayak katanya, jadi beberapa orang tua merasakan. Nah, hal-hal seperti ini belum bisa kita jadikan sebagai alasan yang kuat untuk mengklaim bahwa alat ini memang efektif gitu. Sangat bermakna secara signifikan. Jadi kalau mau dibilang berefek atau benar belum bisa dibilang ya, gitu. Belum bisa dinyatakan apapun gitu. Tapi kalau dinyatakan berbahaya juga enggak. Kalau secara saintifik menstimulus otak anak saat dalam kandungan baiknya bagaimana? Memang ada beberapa cara. Sebenarnya yang paling penting nutrisi kan pertama. Pasti itu nutrisi karena basicnya buat pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan pertambahan ukuran secara fisik ya, tambah besar, tambah tinggi, tambah panjang. Itu pasti pertama dia butuh nutrisi. Kalau nutrisinya nggak adekuat pasti nggak tumbuh. Yang kedua kalau otak waktu dalam kandungan memang ada beberapa cara yang bisa dicoba seperti kayak mengajak berbicara si adik atau kayak lantunan-lantunan Si kakak musik. karena anak pertama. Iya, gitu. Dan selain itu kalau kita ngajak berbicara itu kan sebenarnya secara nggak langsung menimbulkan bonding. Iya. Oke, kita move ke kalau anak sudah lahir. Makanan tuh dan mainan ya. Kan gue lihat nih anak-anak tuh dari setiap ada mainan yang kategorinya 0 sampai 1 bulan, terus ada yang di bawah 1 tahun. Mainan dan makanan tuh seberapa ngaruh sih Ga untuk mempengaruhi anak dalam berkembang secara motorik, sensorik sama apalagi ya Ga ya? Ya itulah. Sensorik. Ya udah nggak tahu. Iya. Jadi kalau makanan tuh udah harga mutlak sih. Nutrisi itu harga mutlak, maksudnya memang harus terpenuhi untuk tumbuh kembangnya. Yang bisa dipegang adalah seorang anak itu harus dapat 3 hal: asuh, asi, asah. Asuh itu adalah kebutuhan fisik dan biomedik, termasuk kayak makanan, kebutuhan dia untuk dapat pelayanan kesehatan kalau sakit gitu ya. Itu asuh. Kalau misalnya asi itu emosi kasih sayang dari orang tua. Kalau misalnya asah itu adalah stimulasi. Nah intinya seorang anak harus dapat 3 itu, terutama di periode kritis tadi ya yang 1000 HPK itu. Nah kalau seberapa besar peran mainan? Besar sih sebenarnya. Memang untuk menstimulasi anak dibutuhkan biasanya alat bantu, tapi nggak harus mainan yang fancy gitu loh. Yang penting alat tersebut bisa membantu dia mempraktikkan hal-hal yang seharusnya sudah tercapai di milestone-nya. Misalnya kayak di umur 9 bulan dia misalnya harus bisa pinch itu apa sih bahasa Indonesia? Jepit ya? Menyubit. Iya pokoknya kayak meraih ya, ini nih. pinch. Kalau kita nggak bisa beli misalnya alat pincher yang mahal ya cari aja alat substitusi yang bisa menggambarkan kegiatan itu nggak masalah. Intinya sih nggak harus mainan yang fancy, tapi bisa menggantikan mainan yang itu untuk mempraktikkan aktivitas tersebut supaya si anak terstimulasi mencapai milestone-nya. Tuh ibu-ibu, berarti kan punya anak bukan berarti harus boros jajan mainan terus. Nah ini bener banget, karena trennya sekarang ibu-ibu sekarang tuh kayak mereka pengen yang terbaik buat anaknya, tapi diartikan dengan memberikan hal-hal yang mahal-mahal gitu, buang-buang uang misalnya, yang belum tentu berefek. Sebenarnya memberikan yang terbaik buat anak nggak harus mahal, yang penting tujuannya sesuai, dasarnya sesuai. Iya, betul. Kayak sebenarnya dari lingkungan sekitar juga bisa dimanfaatkan ya, Ga? Terus ada apa lagi nih, Ga, kira-kira pesan untuk jadi kan konten kita ini 1000 hari pertama kehidupan tuh nggak cuma buat yang lagi punya anak sampai umur 2 tahun, tapi calon parents juga bisa mempelajarinya, om dan tante bisa mempelajarinya kayak kita nih, tante-tante, terus Tante-tante aja ya? Iya, tante-tante aja, bukan nggak pakai ada Semua tercengang karena tingkahnya. Tante kira ini kita pengen tahu nih Ga, kayak apalagi sih yang perlu banget selain nutrisi dan stimulasi yang perlu jadi catatan gitu. Closing lah kira-kira. Sebenarnya pada intinya membesarkan anak itu sebenarnya gue ngomong gini agak ini juga ya.
agak bingung juga ya, tapi dari keilmuan aja ya. Dari keilmuan Sebenarnya medis. membesarkan anak itu memang bukan suatu hal yang mudah, Iya. tapi bukan suatu hal yang sulit juga gitu. Asal dibekali dengan kemauan dan ilmu yang tepat gitu. Sekarang kan arus informasi kenceng banget, mungkin kayak orang tua bisa dapat informasi dari mana aja, tapi sebaiknya selalu dapatkan atau praktikkan informasi yang didapat dari yang ahli. Iya betul. Karena kalau yang nggak ahli belum tentu itu adalah informasi yang benar. Itu pertama. Yang kedua sebenarnya yang dibutuhkan anak tuh ya cuma 3 itu tadi aja. Iya benar. Asuh, Asi, dan asa. Jadi mau orang tuanya ngegelontorin duit seberapa banyak pun gitu ya untuk sekolah yang untuk anak 1 tahun banyak tuh. Iya kan banyak sekarang. banget. Kalau misalkan dia nggak dapet kebutuhan dasar tadi gitu, nggak dapet asih, nggak dapet kasih sayang dari orang tuanya, ya pertumbuhan perkembangannya bisa nggak maksimal, apalagi untuk perkembangan emosional ya. Iya, Kadang iya. kita ngeliat anak tuh cuman kayak pertumbuhan fisiknya aja, tapi emosinya nggak kita perhatiin. Padahal itu harus kesatuan yang kita lihat. Jadi ya karena ini Hari Anak Nasional, gue dan Rani pasti juga berharap, walaupun sebenarnya kita belum merasakan sih ya Iya, punya betul. anak gimana, tapi kita berharap buat teman-teman kita atau buat orang-orang di sana yang memang sudah menjadi orang tua atau mau memutuskan mau menjadi orang tua, ingat ketika kalian memutuskan untuk punya anak, ada hak anak yang harus dipenuhi. Betul. Yaitu Asi, asuh, asi, dan asa. Gitu, tuh ingat yang 3 tadi ya. Karena gini, kalau udah punya anak tuh udah bukan masalah kita responsibel sama barang. Ini adalah titipan Tuhan yang punya nyawa, yang harus kita besarkan dan kita rawat juga dengan 3 hal tadi. Dia punya gitu. hak Iya, yang harus dipenuhi. betul. Jadi ya sebisa mungkin penuhilah hak tadi gitu. Kita kan pengen anak-anak Indonesia bahagia, bugar, Bener sehat. Karena itu mereka itu adalah pilar generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan dari bangsa ini. Jadi kalau kita udah bijak mendidik mereka, ini adalah investasi untuk masa depan, untuk merekanya juga kayak menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi. Betul? Betul. It's Betul. about quality. It's about quality, nggak boleh lupa ya. Jadi kita harus berusaha banget nih untuk menciptakan anak Indonesia yang lebih berkualitas dari kehidupan kita sekarang gitu. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi seenggaknya peningkatan kualitas generasi. Oke, lagi-lagi selamat Hari Anak Nasional dari Rani dan Mega. Buat anak-anak Indonesia, selamat Hari Anak Nasional. Semoga tetap bahagia tetap pasti. sehat, dan bisa terpenuhi semua hak-haknya untuk Betul. tumbuh dan berkembang maksimal. Oke, kira-kira itu bahasan kita hari ini. Kita untuk series anak ini insya Allah akan lebih banyak karena congratulations, Mega sudah memulai kuliahnya sebagai calon dokter spesialis anak. Kita doain studinya Mega berjalan lancar, nanti kita bakal bahas banyak hal tentang Ya, anak. semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada manfaat yang bisa didapatkan, lagi-lagi jangan segan untuk dibagikan, biar lebih banyak orang yang belajar, biar lebih banyak orang yang mengerti, dan biar lebih banyak anak Indonesia yang bahagia. Itu aja dari episode ke berapa nih kita? Keempat dari Obras Jahitan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.